Ya, hai. Baik lagi bareng saya Robi Ovafatur. Kali ini saya nggak akan dulu bahas pemijahan. Jadi kita akan bahas ikan-ikan unik yang ada di farm saya ya. Jadi untuk yang pertama ini jenis ryukin. Jadi semuanya ini jenis ryukin. Jadi yang pertama ini dia itu punya ekor 2. Umumnya kan Mas Koki itu ekornya 4, tapi ini 2. Sebenarnya ada yang 2 itu jenisnya Tamasaba. Dia badannya juga sama seperti ini, sama seperti ryukin, dan ekornya 2 itu Tamasaba. Tapi yang beda kali ini, lihat atasnya itu tetap seperti ryukin, tapi kenapa mirip rancu gitu. Jadi nggak ada sirip atasnya gitu. Belakang ekornya itu seperti Tamasaba, tapi dia sayangnya ada bawahnya lagi itu. Bagian bawahnya kalau misalkan 2 aja mungkin jatuhnya ke Tamasaba ya. Cuma karena emang nih badan atasnya itu nggak ada dorsalnya, jadi lebih mirip rancu gitu. Sebenarnya ini ikan ryukin, tapi ya saya bilang tadi ini adalah ikan-ikan unik di farm saya. Yang pertama yang akan saya bahas itu ini dia. Nah yang kedua itu tetap jenis ryukin, tapi ekornya lihat kocak banget kan. Buat geraknya aja agak susah tuh. Jadi ini sebenarnya cacat ya, cacat dari lahir, tapi alhamdulillahnya dia bertahan hidup. Nah itu dia yang bikin lucu itu lihat ekornya. Jadi yang kedua ini dia punya ekor atas doang. Kalau itu mending kan 2 kayak Tamasaba. Yang ini parah, satu doang tuh. Gerakannya aja, dia buat berenangnya aja agak susah ya, agak sulit. Ini pun sama nih. Ini yang ketiga pun sama kayak yang tadi, yang kedua dimasukin. Dia ukurannya agak kecil tuh kan. Dia satu jadinya. Entah itu rempet atau gimana. Pokoknya ini ikan-ikan cacat yang ada di farm saya, tapi unik gitu, lucu. Jatuhnya jadi malah bagus kasarnya. Ya nggak? Lucu tapi kasihan. Lucu tapi kasihan ya nggak? Tuh. Kalian bisa lihat belakangnya itu ekornya yang kedua sama yang ketiga itu, yang kecil-kecil ini itu kecil gitu. Nah yang ini yang ketiga tetap jenis ryukin juga, cuma bisa kalian perhatikan juga atasnya dorsalnya cuma secomot doang. Ya, cuma secomot. Yang ini kan nggak ada nih yang merah. Ini yang itu malah cuma atasnya aja. Terus dia mau mutasi warna putih, ini masih mutasi ya. Warnanya nggak gini, nanti ke sananya tuh dia di belakang ekornya itu kelihatan udah mau putih. Nanti hilang nih warnanya. Dia akan mutasi juga nanti. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Malah jadi unik ya. Dorsal atasnya lihat, bisa kalian perhatikan dorsal atasnya. Dorsal atasnya itu kecil banget. Cuma secomot doang, nggak nyampe ke belakang. Kalian bisa perhatikan yang 2 ini. Ini yang kecil, yang 2 kan dorsalnya ada. Yang merah itu nggak ada. Nah yang hitam itu kecil. Dia cuma secomot doang. Gokil ya, lucu ya. Jadi ini jenis ryukin juga. Punduknya itu udah mulai kebentuk ya. Punduknya udah mulai kebentuk kayak onta. Cuma belum bentuk banget. Cuma udah kelihatan. Cuma itu dia yang bikin lucunya, si dorsal depannya itu dorsal atasnya kecil gitu. Mungkin buat kalian pecinta ikan buncit, ikan Mas Koki, mungkin emang ada nama-nama jenisnya. Bisa kalian coret-coret di bawah, atau kalian punya nama-nama tersendiri, bisa kalian komen juga di bawah. Pantasnya ini ikan namanya apa aja, bisa kalian coret-coret nanti di bawah. Lucu ya ikannya. Atau kalian punya julukan tersendiri nih buat nanti yang nggak ada dorsal atasnya itu, yang merah tuh yang paling gede itu.
Mungkin kalian tahu jenisnya apa, ikan apa, bisa dicoret di bawah. Atau yang ekornya kecil bisa kalian coret di bawah. Yang dorsal atasnya cuma sejumput doang. Ini juga ada yang warna putih nih. Ini dibilang albino, tapi matanya nggak merah. Ataukah ada albino yang matanya hitam, nggak tahu juga. Tapi ini full ya, full putih semua. Dari bagian depan sampai ekor itu putih full. Cuma yaitu dia yang tadi saya bilang, ini ikan unik. Atasnya bisa kalian lihat juga, ini sama seperti yang hitam tuh, cuma sejumput. Tapi ini matanya sayangnya nggak merah. Mungkin kalau misalkan merah lebih identik ke albino ya, karena biasanya kan albino putih semua dan matanya itu mempunyai mata merah. Mungkin kalian juga, mungkin saya belum tahu juga hewan yang dijulukin albino itu apakah cuma putih aja warna mata mempengaruhi albino atau tidaknya. Bisa kalian komentar juga nanti di bawah. Tapi ini cantik, saya suka banget ini yang warna putih, karena full putih, terus sejumput doang gitu, lucu atasnya. Mudah-mudahan nanti sampai gede dia nggak mutasi ya, gitu aja. Nah ini terakhir ada sama kayak yang kedua sama yang tiga tadi masuk ya. Dia ekornya lihat ke atas, coba lucu nggak? Cuma satu doang, kasihan. Saya bilang kasihan tapi lucu gitu. Kasihannya dia susah gerak kayaknya gitu. Buat geraknya kayaknya nggak seimbang gitu, nggak kayak yang ekornya 4 yang stabil gitu kan, jalannya enak banget gitu kan, kayak ubur-ubur, buka tutup. Kalau dia cuma kiri kanan, cuma gitu-gitu doang kan, goyang-goyang doang. Jadi kestabilannya tuh kurang. Dan matanya juga spesial loh, yang terakhir tadi masuk, kalau misalkan kalian bisa perhatiin. Nah yang sebelah kanan itu gede hitamnya, yang sebelah kirinya kecil. Coba kalian perhatikan. Tuh ini yang sebelah kanan nih, kan hitamnya gede. Tuh yang sebelah kirinya kecil. Unik kan? Nah ini ikan unik-unik di farm saya. Bisa kalian nikmati, bisa kalian lihat juga. Oh iya, saya mau ngingetin juga nih buat kalian yang baru mampir, silahkan bisa bantu saya dengan cara like, komen jika ada yang mau ditanyakan tentang ikan hias mas koki, komet kah, atau plati, gapi. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan saya tahu, nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus yang udah ikutin saya dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Tanpa kalian saya nggak mungkin bisa ke titik ini. Jadi nikmati prosesnya. Jika kalian suka dengan ikan hias dan ingin tahu cara budidayanya seperti apa, bisa kalian cari di video saya yang lain. Saya banyak di video yang lain cara budidaya ikan-ikan jenis lain. Ada gapi, ada plati, ada komet, ada mas koki. Jadi kalian bisa pelajari tuh, step-stepnya ada kok. Dari misalkan pemijahan telur sampai menetaskan telurnya seperti apa. Insya Allah jika kalian serius, jika kalian perhatikan dengan baik, step-stepnya itu mudah kok. Langkah-langkahnya itu dari awal sampai akhir itu mudah banget. Intinya harus serius, tekun, sabar, dan berdoa. Insya Allah kedepannya kalian juga bisa buat ngebreed ikan-ikan kesayangan kalian. Mungkin untuk sekarang itu aja. Semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe, dan bisa kalian bantu share juga biar teman-teman yang lain juga tahu cara-cara budidaya ikan-ikan hias kesayangannya. Mungkin untuk sekarang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.